Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program acara WOW Word of Wisdom, yaitu sebuah program acara mingguan Imra yang akan memberkati kita semua. Dan di Wisdom kali ini kita akan membahas tentang tema yang sama beberapa waktu yang lalu. Pada part bagian yang kedua ini, Tuhan Gembalaku yang baik. Namun sebelumnya mari kita mulai dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, Tuhan, atas pemeliharaan-Mu, atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, apa keadaan kami hari ini semua karena kasih karunia-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami akan diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu siang hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema lanjutan kedua hari ini setelah dua janji Tuhan beberapa waktu lalu, saya akan lanjutkan dua janji Tuhan lagi yang kedua pada saat hari ini, yaitu poin ketiga dan keempat. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 3 dan 4. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini janji Tuhan yang ketiga di dalam hidup kita, yaitu janji Tuhan akan memelihara jiwa kita. Tuhan tidak hanya mencukupi kebutuhan jasmani kita, tetapi Tuhan juga berjanji memelihara kehidupan rohani kita, saudara. Jadi berkat jasmani itu penting, tetapi Mazmur Daud berkata, bukan hanya berkat jasmani yang dipelihara, tetapi juga berkat rohani, yaitu ketenangan jiwa. Banyak orang diberkati saudara secara melimpah, tetapi banyak juga orang yang merasakan kekosongan di dalam hatinya. Mereka merasakan kehampaan. Banyak saudara boleh melihat di media sosial atau di berita-berita televisi, orang kaya, orang terkenal, orang sukses, tetapi berapa banyak mereka berkata, hatiku masih kosong. Dia memiliki segalanya, tetapi hidupnya kosong, hidupnya hampa. Kenapa saudara? Karena tidak ada Tuhan di sana. Tidak ada Tuhan yang hidup, yang sanggup memenuhi kekosongan jiwanya. Sehingga seringkali kita juga melihat ada kejadian orang mati bunuh diri. Tragis saudara. Kok bisa orang hebat, orang terkenal mengakhiri hidupnya? Hanya karena apa? Jiwanya merasa kosong. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dalam hidupnya, saudara. Puji nama Tuhan. Di dalam Mazmur 23 ini Tuhan berkata, ia menyegarkan jiwaku. Artinya bahwa ketika kita mendekat kepada Sang Gembala yang agung itu, ketika kita melekat kepada Dia, Dia sanggup memberikan damai sejahtera, Dia sanggup memberikan sukacita, Dia sanggup memberikan kebahagiaan yang dunia ini tidak bisa berikan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, di poin yang ketiga ini, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Haleluya. Poin yang keempat, saya bacakan di dalam Mazmur 23 ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Janji penyertaan Tuhan yang keempat ini ketika kita menghadapi masalah kesulitan hidup. Lembah kekelaman dalam bahasa Ibrani yang berarti bayang-bayang maut, Bapak Ibu. Kematian, penderitaan, titik terendah, keputusasaan, krisis. Saya tidak tahu
saudara, apa yang menjadi lembah kekelaman setiap kita. Tetapi yang saya tahu bahwa semua orang di dunia ini tidak ada yang kebal akan masalah. Tidak ada manusia di dunia ini satupun yang bebas dari lembah kelam. Semuanya pasti mengalami lembah kekelam. Tetapi berbeda-beda jenis dan model yang harus dihadapi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Artinya bahwa Tuhan itu ada di sana, saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Saya tidak tahu, Bapak Ibu, apa yang jadi lembah kelam saudara. Mungkin yang saat ini ada mengalami masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah krisis, kesehatan, sakit penyakit, atau apapun. Percayalah Bapak Ibu, mendekatlah kepada Tuhan. Tuhan ada di sana. Dia ada di sana untuk menyertai Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan, perlindungan Tuhan sebagai gembala kita yang baik itu ya dan amin. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Itulah iman percaya kita, saudara. Jadi di dalam poin yang keempat ini, sekalipun aku harus melewati lembah kelam, aku tidak takut bahaya karena Tuhan ada di sana. Tuhan menyertai kita. Haleluya. Wisdom hari ini, Tuhan tidak menjanjikan hidup kita tanpa masalah, tetapi Ia menjanjikan penyertaan yang sempurna di tengah kesulitan yang ada, sehingga kita bisa berkata bahwa Tuhan Allah yang hidup adalah gembalaku yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat janji firman-Mu Tuhan. Engkaulah gembalaku yang baik. Engkaulah gembala kami agung yang baik, yang menuntun hidup kami, yang menyertai hidup kami, sekalipun kami harus melewati berbagai rintangan kehidupan, masalah kehidupan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali pada program acara Word of Wisdom mendatang. Dan jangan lupa like, comment, and share acara ini, serta subscribe channel Imam Matarajani Media agar dapat menjadi berkat buat saudara kita yang lainnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.